Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan berdiskusi mengenai grupoida, semigrup, dan monoida dari mata kuliah teori grup dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Julkarnain MPD. Boleh next slide teh. Nah, untuk anggota kelompok 4 ini terdiri dari Teh Disa Gayatri dengan NPM 2110631050012, Teh Najira Yasmin dengan NPM 2110631050089, ada Teh Rizka Maya Putri, saya sendiri sebagai moderator dengan NPM 2110631050027, dan ada Teh Ranis Aropa dengan NPM 2110631050045. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai kepada materi yang pertama, yaitu grupoida. Kepada pemateri dipersilahkan. Untuk materi yang pertama itu ada grupoida, di mana struktur aljabar suatu himpunan yang dengan salah satu atau lebih operasi biner yang tertutup. Nah, biner yang dilambangkan dengan bintang, operasi biner bintang apabila himpunan S dilambangkan dengan dua operasi biner dan 0. Maka struktur aljabar tersebut dinyatakan dengan S bintang dan 0 atau S0 bintang. Struktur aljabar yang paling sederhana adalah grupoida. Di sini ada definisi 4.3, yaitu suatu struktur aljabar dengan satu operasi biner tertutup maka akan disebut dengan grupoida. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada Teriska. Oke, terima kasih kepada Teranis. Untuk selanjutnya, di sini ada materi semigrup yang akan disampaikan oleh Teh Disa Gayatri. Mangga, Teh Disa. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu semigrup. Nah, grupoida adalah struktur aljabar yang paling sederhana, yaitu himpunan yang dilengkapi dengan satu operasi biner yang tertutup. Nah, semigrup adalah grupoida yang mempunyai sifat tertentu. Di sini ada definisi 4.6. Suatu grupoida G dengan operasi bintang disebut semigrup jika setiap A, B, C merupakan elemen dari G memenuhi A bintang B dioperasikan dengan C sama dengan A bintang B dioperasikan dengan C. Jadi semigrup double terdiri dari tiap baris dalam grupoida yang mempunyai sifat asosiatif. Nah, selanjutnya adalah materi monoida. Monoida adalah semigrup yang mempunyai sifat tertentu. Monoida ada yang komutatif, ada pula yang tidak komutatif. Nah, di sini ada definisi 4.7. Suatu semigrup G dioperasikan dengan operasi bintang disebut monoida jika I elemen G sedemikian sehingga setiap anggota A elemen G memenuhi identitas operasi bintang A sama dengan A dioperasikan bintang I sama dengan A. Dengan kata lain, monoida adalah semigrup yang mempunyai elemen identitas. Baik, untuk selanjutnya akan ada pembahasan latihan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Disa atas pemaparan materinya. Nah, untuk lebih memahami materi ini, kita masuk ke latihan soal. Nah, latihan soal yang pertama, mangga Teh. Untuk latihan yang pertama itu ada berdasarkan contoh 1, 2, 3, dan 4, serta pembahasan latihan tugas mandiri
nomor 5 di atas, apa yang bisa kalian simpulkan tentang operasi biner? Jadi, operasi biner ini merupakan operasi pada himpunan tak kosong. S adalah pemetaan. Dari S dikalikan dengan S ke S yang bersifat tertutup, yaitu jika setiap A dan B itu merupakan elemen himpunan S, maka ketika A dioperasikan dengan B, maka dia hasilnya itu merupakan elemen dari himpunan S. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Ranis. Nah, untuk latihan soal yang kedua ini akan dijelaskan oleh Teh Disa. Mangga Teh Disa. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu adalah latihan soal yang kedua. Berikan contoh sifat ketertutupan. Nah, di sini yang pertama itu, misalkan B adalah himpunan bilangan asli atau N dengan operasi perkalian. Maka B dioperasikan dengan N, hasilnya adalah N. Karena operasi perkalian tertutup di B, nah, jadi misalkan N ini diambil sembarang 1, 2, 3, 4, dan seterusnya dengan setiap B adalah anggota dari bilangan asli. Jadi di sini B dikali N itu anggota N. Jadi saya ambil 3 sama 1, jadi 3 dikali 1 merupakan anggota dari N. Maka dengan ini, operasi yang pertama adalah tertutup. Lalu yang kedua, G merupakan himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Setiap A1, A2 merupakan elemen G, maka A1 dengan A2 merupakan elemen dari G. Oleh karena itu, G tertutup terhadap operasi penjumlahan. Nah, di sini dimisalkan G-nya saya ambil negatif 1, 0, 1, dan seterusnya. Dengan setiap A1, A2 merupakan elemen G, maka A1 dijumlahkan dengan A2 merupakan elemen dari bilangan bulat juga. Di sini saya ambil negatif 1 dan 0, jadi negatif 1 dijumlahkan dengan 0 merupakan elemen dari bilangan bulat. Dengan ini, operasi yang kedua juga tertutup. Untuk latihan soal selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Disa. Nah, selanjutnya ada latihan soal ketiga yang akan dijelaskan oleh Teh Jira. Kepada Teh Jira dipersilahkan. Baik, izin meneruskannya untuk latihan soal 3 dalam LKS yang telah diberikan. Yang pertama yaitu ada periksalah kebenaran dari operasi penjumlahan modulo 6 pada bilangan bulat 6 yang berlaku sifat asosiatif. Nah, di sini karena diketahuinya adalah di mana Z itu merupakan modulo 6, maka himpunan dari modulo 6 sendiri ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu setelah itu di sini kita akan membuat tabelnya supaya kita bisa mengetahui tentang modulonya. Yang pertama karena di sini penjumlahan, maka di sini kita tulis simbol penjumlahan di sebelah kiri. Nah, kita tulis angka himpunannya yang ada di dalamnya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, dan juga untuk ke garis di bawahnya ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kita jumlahkan 0 ditambah 00, 0 ditambah 11, 0 ditambah 22, 0 ditambah 33, 0 ditambah 44, 0 ditambah 5, 5. Lalu 1 ditambah 01, 1 ditambah 12, 1 ditambah 23, 1 ditambah 34, 1 ditambah 5, 1 ditambah 45, 1 ditambah 5, 0. Kenapa 0? Karena kita kembali kepada modulo, di mana ketika diulangi kembali 5 ditambah 1 yaitu sisanya 0. Lalu yang seterusnya yaitu 2 ditambah 02, 2 ditambah 13, 2 ditambah 3, 5, 2 ditambah 4, 0. Kenapa di sini 0? Sama seperti tadi, karena kita menghitung modulo 6, dan 2 ditambah 5, hasilnya sisanya yaitu 1. Modulo 6 yaitu 1. Lalu 3 ditambah 0, 3 ditambah 1, 4, 3 ditambah 2, 5, 3 ditambah 3, 0. Kenapa? Karena tidak bersisa ya, karena modulo 6, lalu 3 ditambah 4, 1, karena sisa dari modulo 6-nya 1, lalu 3 ditambah 5, 2.
Sisa dari modulo 6-nya 2. Lalu 4 ditambah 0, 4. 4 ditambah 1, 5. 4 ditambah 2, 0. Karena tidak ada sisa dari modulo 6-nya. 4 ditambah 3, 1. 4 ditambah 5. 4 ditambah 4, 2. Maaf, 4 ditambah 5, 3. Karena sisa dari modulo 6-nya 3. Lalu ada 5 ditambah 0, 5. 5 ditambah 1, 0. Sisa dari modulo 6-nya 0. 5 ditambah 2, 1. Sisa dari modulo 6-nya 1, 3, 2. Sisa dari modulo 6-nya 2. 5 ditambah yaitu 5. 5 ditambah 5, 4. Karena sisa dari modulo 6-nya 4. Nah, setelah kita melihat dari bentuk tabel yang telah kita buat tadi, maka akan kita buktikan benar bahwa operasi penjumlahan pada modulo 6 dengan bilangan bulat berlaku asosiatif. Ketika bilangan bulat ditambah bilangan bulat akan menjadi bilangan bulat itu sendiri. Nah, misalkan kita ambil sembarang nilai A, B, yang mana nilai A dioperasikan dengan bilangan biner B akan sama dengan A ditambah B. Maka dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C akan sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C, B ditambah C. Nah, sehingga akan menghasilkan anggota dari bilangan bulat dengan modulo 6 itu sendiri. Maka bilangan ini termasuk kepada asosiatif. Untuk yang selanjutnya, ada contoh soal yang tidak berlaku sifat asosiatif. Boleh di-scroll ke bawah, Teh. Terus ke bawah lagi, Teh. Ya sudah, Teh. Nah, untuk yang selanjutnya di sini kita akan melihat yang bukan merupakan termasuk sifat asosiatif. Di sini kita lihat yang latihan B, yang bagian B, ada himpunan N, yaitu himpunan bilangan asli dengan operasi pengurangan. Nah, di mana bilangan N ini dalam operasi pengurangan tidak akan berlaku sifat asosiatif. Nah, bisa kita lihat, ambil sebarang di mana A, B merupakan anggota bilangan asli. Dengan nilai A kurang dari nilai B, kurang dari nilai C. Maka A kurang dari B dikurangi C tidak akan sama dengan A dikurangi B dikurangi C, karena sifat asosiatif ini tidak berlaku pada operasi pengurangan. Maka bukan termasuk ke dalam sifat asosiatif. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Jira atas pemaparannya. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal yang keempat yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, bisa lebih diperbesar, Teh. Nah, boleh. Nah, di sini diberikan himpunan U10 yaitu 1, 3, 7, dan 9. Dan operasi perkalian modulo 10. Nah, kita buktikan apakah U10 ini berlaku sifat ketertutupan asosiatif dan memiliki elemen identitas, beserta kita kemukakan alasannya. Nah, pertama kita membuat tabel Cayley dulu, seperti yang dijelaskan oleh Teh Najira tadi ya. Nah, berdasarkan tabel di atas, dapat kita simpulkan bahwa U10 itu berlaku sifat ketertutupan, karena setiap U10 adalah elemen bilangan Z, dan ada U kali U, di mana U-nya itu adalah elemen dari himpunan U10 itu. Nah, untuk yang kedua itu akan dibuktikan bahwa
dengan himpunan U10 ini pada operasi perkalian modulo 10 itu merupakan sifat asosiatif. Nah, U10 itu berlaku sifat asosiatif karena setiap U10 berlaku asosiatif elemen bilangan N dengan A, B, C-nya adalah elemen bilangan N terhadap A kali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Nah, maka terbukti bahwa U10 ini, himpunan U10 ini yang terdiri dari 1, 3, 7, dan 9 itu bersifat asosiatif. Nah, selanjutnya U10 ini memiliki elemen identitas karena unsur identitasnya adalah 0. Untuk setiap U10 itu bisa dilihat di tabel Cayley ini. Nah, untuk latihan soal yang nomor 2 boleh di ke bawah teh. Nah, diberikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu memiliki elemen identitas. Nah, kemukakan alasannya. Nah, yang pertama unsur identitas yaitu 0. Untuk setiap A elemen Z, maka A tambah 0 sama dengan A, atau sama juga dengan 0 ditambah A sama dengan A. Nah, 0 itu merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan bilangan bulat atau operasi penjumlahan Z. Karena setiap A elemen Z berlaku A tambah 0 sama dengan A atau 0 ditambah A sama dengan A. Yang B, setiap A elemen N dikali A inverse sama dengan min A elemen N. Nah, min A ini disebut elemen inverse karena unsur setiap A itu A dan E itu adalah elemen N yang berlaku A dikali A inverse sama dengan A inverse ditambah A sama dengan 0. Untuk yang C, setiap A elemen R, maka A dikali A inverse sama dengan A ditambah min A sama dengan 0. Nah, ini memiliki inverse kanan, jadi perkaliannya bisa min inverse disebut elemen inverse karena unsur elemen A, unsur di setiap A elemen N berlaku A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan 0. Nah, untuk yang D ini, setiap B elemen R, maka B tambah 0 sama dengan B atau 0 ditambah B sama dengan B. Nah, 0 merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan R, karena setiap B elemen R berlaku B kali 0 sama dengan B atau 0 ditambah B sama dengan B. Nah, untuk yang E, setiap boleh di ke bawah teh. Nah, untuk yang E ini setiap A elemen N dikali A sama dengan 1 sama dengan A. 1 merupakan elemen identitas pada operasi pembagi atau rasio. A itu adalah 1 sama dengan A, di mana setiap A adalah elemen N. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, mohon maaf, boleh di ke bawah teh. Lagi teh ke latihan soal 8. Nah, berikutnya di sini ada latihan soal yang kedua. Berikan 2 contoh yang menunjukkan monoida pada suatu himpunan dengan operasi biner tertentu. Nah, yang pertama itu pada operasi penjumlahan modulo 3 untuk
Z3 apakah termasuk monoida? Mohon maaf sebelumnya. Kita lanjut ke latihan soal kelima dulu ya. Nah, untuk latihan soal 5 ini akan dijelaskan oleh Teranis. Mangga Teranis. Terima kasih moderator. Untuk latihan soal yang kelima ini, yang pertama ada apakah elemen identitas berlaku unik hanya satu-satunya pada suatu himpunan tertentu pada suatu operasi biner, sedangkan elemen identitas tidak berlaku sifat unik. Kemukakan alasannya. Nah, misalkan kita mempunyai E adalah suatu elemen identitas pada suatu grup, yaitu G, operasi biner bersifat unik atau tunggal, akan kita buktikan jika elemen identitas ini, misal A ini adalah tunggal. Nah, pada pembuktian ini kita menggunakan kontradiksi, yaitu artinya kita asumsikan bahwa elemen identitas pada sebuah grup tidaklah tunggal. Misalnya identitas tersebut adalah E dan E absen. Maka berdasarkan definisi didapatkan E dioperasikan dengan H sama dengan H dioperasikan dengan E sama dengan H. Dan E absen dioperasikan dengan H sama dengan H dioperasikan oleh E absen sama dengan H untuk setiap E elemen dari G. Hal ini bisa terjadi jika E dioperasikan dengan E absen sama dengan E dan E dioperasikan dengan E absen sama dengan E absen. Sehingga dapat kita simpulkan didapatkan bahwa E absen ini sama dengan E dioperasikan dengan E absen sama dengan E. E absen E dioperasikan dengan E absen sama dengan E, sehingga asumsi awal yang menyatakan identitas dalam sebuah grup tidaklah tunggal terbantahkan atau tidak benar. Bisa scroll ke bawah teh. Untuk contoh soal yang kedua ini, berdasarkan jawaban Anda pada latihan soal nomor 4, nomor 1, tentukan inverse-nya. Nah, ini tabel ini sama kayak tabel pada contoh soal latihan yang 4, yaitu module dari 10 ya. Di mana inverse dari 1 ini adalah 1. Kenapa 1? Karena di sini kan inverse-nya itu kan 1 ya, di mana inverse 1 ini adalah 1. Kemudian inverse dari 3, di mana 3 dikalikan dengan modulus 10 yang menghasilkan 10 itu jadinya sisanya kan 7 ya. Yang menghasilkan 1 adalah 7, jadi inverse dari 3 adalah 7. Kemudian inverse dari 7 kita kalikan, jadi 7 dikali berapa yang dikalikan dengan modulus 10 yang menghasilkan 1 itu adalah 3. Jadi inverse dari 7 adalah 3. Kemudian inverse dari 9, di sini 9 dikalikan berapa yang menghasilkan 1, yaitu 9 dikalikan dengan 9, sehingga inverse dari 9 adalah 9. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Teriska selaku moderator. Baik, terima kasih Teranis atas pemaparannya. Untuk latihan yang ke-6, selanjutnya akan disampaikan oleh Tedisa. Kepada Tedisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya latihan 6 yang akan dibahas oleh saya. Di sini soalnya diberikan himpunan bilangan bulat dan operasi biner. Periksa apakah bilangan bulat merupakan grupoida terhadap operasi biner apabila yang pertama A dioperasikan dengan B, didefinisikan 1/2 A ditambah B. Untuk setiap AB anggota elemen bilangan bulat. Nah, di sini kita ambil sembarang AB anggota bilangan bulat. Misal A-nya sama dengan M dan B-nya sama dengan N. Perhatikan bahwa A dioperasikan dengan B itu 1/2 M ditambah N. Jadi di sini M tambah N per 2. Jadi dimisalkan M plus N itu sama dengan X dan 2-nya sama dengan Y. Maka hasilnya X per Y
elemen dari bilangan bulat. Jadi A dioperasikan dengan B didefinisikan 1/2 A ditambah B, bukan grupoida. Untuk yang kedua, di sini A dioperasikan dengan B didefinisikan A ditambah B ditambah 2AB, untuk setiap A, B anggota elemen bilangan bulat. Ambil sembarang AB anggota bilangan bulat, misal A sama dengan M, B sama dengan N, akan dibuktikan bahwa A, B merupakan anggota bilangan bulat. Dan di sini A dioperasikan dengan B itu sama dengan A ditambah B ditambah 2AB, maka M ditambah N ditambah 2MN. Karena operasi penjumlahan dan perkalian bersifat tertutup, maka A dioperasikan dengan B sama dengan A ditambah B ditambah 2A adalah grupoida. Nah, untuk soal yang terakhir, yang ketiga, A dioperasikan dengan B didefinisikan A untuk setiap A, B anggota dari bilangan bulat. Ambil sebarang A, B anggota bilangan bulat. Di sini A-nya masih sama dengan M, akan dibuktikan bahwa A, B merupakan anggota bilangan bulat. Di sini A dioperasikan dengan B sama dengan A, atau sama dengan M. Jadi karena M sama dengan A anggota bilangan bulat, maka A dioperasikan dengan B dengan setiap A dan B anggota bilangan bulat adalah grupoida. Untuk soal yang ketujuh, saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Disa atas pemaparannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke latihan soal yang ketujuh yang akan dipaparkan oleh Teh Najira. Kepada Teh Najira dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas latihan ketujuhnya. Nah, diberikan soal yaitu berikan 2 contoh yang menunjukkan semigroup pada sebuah himpunan dengan operasi biner. Yang telah kita ketahui sebelumnya telah dijelaskan bahwa syarat untuk menjadi semigroup suatu himpunan yaitu harus memenuhi dulu grupoida di mana memiliki sifat ketertutupan, lalu memiliki sifat asosiatif. Nah, yang pertama di sini saya memisahkan sebuah himpunan bilangan asli didefinisikan dengan operasi biner yaitu A dioperasikan dengan B sama dengan A ditambah B ditambah A kali B. Nah, yang pertama akan ditunjukkan bahwa bilangan asli atau N dioperasikan dengan biner adalah suatu semigroup. Nah, yang pertama yaitu kita akan menunjukkan bahwa N dioperasikan dengan bilangan operasi biner akan berlaku sifat ketertutupan. Nah, ambil sebarang A, B yaitu merupakan anggota dari bilangan asli. Nah, karena A dan B merupakan anggota bilangan asli, maka A dikali B pun akan merupakan anggota bilangan asli. Maka A dioperasikan dengan B sama dengan A ditambah B ditambah A kali B merupakan anggota bilangan asli. Nah, maka terbukti bahwa N memiliki sifat ketertutupan pada operasi biner. Yang kedua yaitu akan kita tunjukkan bahwa N dengan operasi biner akan berlaku sifat asosiatif. Langkah yang pertama yaitu kita ambil sebarang A, B, C merupakan anggota dari bilangan asli. Maka kita masukkan ke dalam bentuk asosiatifnya yaitu A, operasi biner B dioperasikan biner C sama dengan kita tulis A-nya yaitu A ditambah B ditambah BC dioperasikan dengan C. Lalu kita substitusikan yaitu menjadi A ditambah B ditambah AB ditambah C ditambah A ditambah B ditambah AB ditambah C. Sehingga kita dapat yaitu A ditambah B ditambah AB ditambah C ditambah A kali C AC, B kali C BC ditambah A kali B ditambah C yaitu ABC. Nah, untuk yang keduanya yaitu yang A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C akan sama dengan A dioperasikan dengan nilai dari B operasi C-nya yaitu B ditambah C ditambah BC. Nah, kita turunkan A ditambah B ditambah C ditambah BC ditambah A ditambah B ditambah C ditambah BC.
kita turunkan nilai A ditambah B ditambah C ditambah BC, lalu ditambah A ditambah A dikali BAB, A dikali CAC ditambah A dikali BC, yaitu ABC. Setelah kita melihat bahwa persamaan pertama dan persamaan kedua karena bernilai sama, sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk setiap A, B, dan C merupakan anggota bilangan asli yang berlaku sifat asosiatif. Nah, maka kesimpulannya yaitu bilangan asli yang dioperasikan dengan operasi biner yaitu berlaku semigroup. Nah, untuk soal yang kedua yaitu misalkan suatu himpunan bilangan bulat yang didefinisikan dengan operasi biner, A operasi biner B sama dengan A ditambah B min 2, di mana untuk nilai A, B merupakan anggota bilangan bulat sendiri. Nah, tunjukkan apakah termasuk kepada semigroup. Nah, di sini akan ditunjukkan bahwa bilangan bulat dioperasikan dengan operasi biner akan berlaku sifat ketertutupan. Nah, ambil sebarang dari A, B merupakan anggota bilangan bulat. Karena A, B ini termasuk bilangan asli dan A, B adalah A ditambah B dikurang 2, di mana sebarang A, B merupakan anggota bilangan bulat, maka akan berlaku sifat ketertutupan. Boleh di-scroll ke bawah, Teh. Nah, yang kedua yaitu kita akan menunjukkan bahwa himpunan bilangan bulat ini berlaku sifat asosiatif pada operasi biner. Nah, kita ambil sebarang A, B, C merupakan anggota bilangan bulat dengan rumus asosiatifnya yaitu A dioperasikan dengan B, dioperasikan dengan C akan sama dengan A, dioperasikan dengan B, dioperasikan dengan C. Kita masukkan nilai A operasikan dengan B dioperasikan dengan C, yaitu kita masukkan rumus yang tadi A ditambah B min 2 dioperasikan dengan C. A ditambah B dikurang 2 ditambah C min 2 akan sama dengan A ditambah B, kita susun ke sebelah kiri, variabelnya ditambah C min 2 dikurangi min 2 yaitu min 4. Lalu yang keduanya yaitu A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C akan sama dengan A dioperasikan dengan B ditambah C min 2. Kita turunkan kembali lalu kita susun setiap variabelnya ke sebelah kiri, maka A ditambah B ditambah C min 2 dikurangi min 2 akan sama dengan A ditambah B ditambah C min 4. Setelah kita lihat bahwa sisi kanan dan kirinya yaitu memiliki nilai yang sama, maka kita akan mengambil kesimpulan bahwa terbukti A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C pada suatu himpunan bilangan bulat memiliki sifat asosiatif, sehingga untuk himpunan bilangan bulat dengan A dioperasikan dengan B sama dengan A ditambah B min 2 yaitu berlaku semigroup. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Najira atas pemaparannya. Selanjutnya, latihan soal ke-8 atau yang terakhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Boleh diperbesar, Teh. Nah, berikan dua contoh yang menunjukkan monoida pada suatu himpunan dengan operasi biner tertentu. Nah, kita harus memberikan dua contoh. Nah, contoh yang pertama itu pada operasi penjumlahan modulo 3 untuk Z3 apakah termasuk monoida. Nah, sudah kita ketahui bahwa syarat monoida itu yang pertama termasuk grupoida atau tertutup dan semigroup, di mana semigroup itu tertutup dan berlaku sifat asosiatif, dan monoida syaratnya itu yang ketiga memiliki elemen identitas. Nah, yang pertama kita buktikan bahwa operasi penjumlahan modulo 3 untuk Z3 itu apakah bersifat tertutup. Nah, karena setiap A, B elemen Z,
kita ambil sembarang A, B elemen Z, di mana 0 ditambah 1 dan 0, dan 0 dan 1 itu merupakan elemen Z, sehingga 0 tambah 1 adalah 0, dan 1 elemen bilangan Z. Nah, bisa kita lihat di dalam tabel Cayley ini juga, maka berlaku sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan modulo 3 untuk Z3. Nah, selanjutnya, apakah bersifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan modulo 3 untuk Z3? Nah, karena setiap A, B, C elemen bilangan Z, maka operasinya yaitu A tambah B ditambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Nah, AB ini merupakan elemen bilangan bulat. Misalkan kita ambil sembarang A-nya itu adalah 0, B-nya adalah 1, dan C-nya adalah 2. Kita masukkan operasinya menjadi 0 ditambah 1 hasilnya 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Selanjutnya 0 ditambah 1 ditambah 2. 1 tambah 2 hasilnya 3, ditambah 0 hasilnya 3 juga. Nah, 3 ini merupakan elemen bilangan Z. Maka terbukti bahwa itu bersifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan modulo 3 untuk Z3. Boleh di next. Nah, ke atas teh. Nah, stop. Oke. Nah, yang ketiga, apakah memiliki elemen identitas terhadap operasi penjumlahan modulo 3 untuk Z3? Nah, ada elemen Z yang mengakibatkan A tambah E sama dengan E tambah A sama dengan A elemen Z. Nah, kita masukkan operasinya di mana A-nya itu kita ambil 1. 1 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 1, di mana 1 itu adalah elemen Z dan 1 merupakan elemen identitas. Maka terbukti bahwa penjumlahan operasi biner modulo 3 untuk Z3 itu memiliki elemen identitas. Nah, pada operasi penjumlahan modulo 3 untuk Z3 itu sudah kita ketahui ya tadi bahwa berlaku grup Poida atau tertutup, berlaku semigrup atau asosiatif, dan memiliki elemen identitas, sehingga ini termasuk monoida. Boleh ke yang nomor 2 teh. Nah, contoh yang kedua ini himpunan bilangan bulat Z, di mana himpunannya terdiri dari 0, min 1, min 2, 1, dan 2. Dengan operasi biner perkalian bintang merupakan monoida. Nah, kita buktikan apakah itu bersifat tertutup, di mana A, B adalah elemen bilangan Z, dan A star atau perkalian B merupakan elemen bilangan Z. Nah, kita ambil sebarang A, B elemen Z, di mana kita A-nya itu kita ambil 3 dan B-nya itu kita ambil 2, dan 3 ditambah 2, di mana 3 dan 2 adalah elemen bilangan Z yang mengakibatkan 3 ditambah 2 hasilnya 5, dan 5 juga merupakan elemen bilangan Z. Nah, maka terbukti bahwa himpunan bilangan bulat Z min 2, min 1, 0, 1, dan 2 hingga seterusnya dengan operasi biner perkalian bintang bersifat tertutup. Nah, yang B ini kita buktikan apakah itu bersifat asosiatif, di mana A, B, C adalah elemen bilangan Z. Nah, rumus asosiatif itu buka kurung A bintang B tutup kurung bintang C sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C adalah elemen bilangan bulat. Nah, kita ambil sebarang A, B, dan C, di mana A-nya itu adalah
3, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah 1. Kita masukkan operasinya, 3 bintang 2 atau 3 kali 2 dikali 1 sama dengan 3 dikali 2 hasilnya 6, dikali 1 hasilnya tetap 6. 3 dikali 2 dikali 1, 2 dikali 1 hasilnya 2, 3 dikali 2 hasilnya 6, di mana 3, 2, 1 ini adalah elemen bilangan bulat dan 6 adalah bilangan bulat juga. Nah, maka terbukti bahwa himpunan bilangan bulat Z ada Z dari 0, min 1, min 2 hingga seterusnya, dan 1, 2 hingga seterusnya dengan operasi biner perkalian bintang bersifat asosiatif. Boleh ke bawahnya, Teh. Nah, selanjutnya kita buktikan bahwa apakah operasi tersebut memiliki elemen identitas di mana A, E adalah elemen bilangan bulat. Dan A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A elemen bilangan bulat. Nah, kita ambil sebarang yang mengakibatkan jika E dioperasikan bintang dengan A akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, kita misalkan A-nya itu 4 dan E-nya itu 1. Nah, 4 dikalikan atau star 1 sama dengan 1 bintang 4 sama dengan 4, di mana 1 dan 4 itu merupakan elemen bilangan bulat. Dan 1 itu merupakan elemen identitasnya. Maka terbukti bahwa himpunan bilangan bulat Z dari 0, min 1, min 2 hingga seterusnya, dan 1, 2 hingga seterusnya dengan operasi biner perkalian bintang memiliki elemen identitas. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dari pembuktian A, B, dan C, himpunan bilangan bulat Z dari 0, min 1, min 2 hingga seterusnya, dan 1, 2 hingga seterusnya dengan operasi biner perkalian bintang merupakan monoida. Oke, cukup sekian pemaparan dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.